Shalom, kita bertemu dalam acara Kirbat Baru dari channel Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan kalam ini yang berjudul kesetiaan. Kesetiaan itu gampang diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Ada yang namanya tantangan yang dijalani, makanya gampang diucapkan, gampang dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Kesetiaan itu dibangun atau dituntut jika ada komitmen. Di dalam komitmen inilah dituntut kesetiaan. Nah, setelah kita dipanggil oleh Tuhan, lalu kita menyambut panggilan Tuhan itu, kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, dituntut dari kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai pemercaya Kristus, kita dituntut untuk setia. Jadi di dalam kesetiaan itu perlu ada pengorbanan, ada perjuangan. Setia itu artinya berpegang teguh, ya. Jadi setia itu berarti teguh, dibutuhkan keteguhan, ya. Dibutuhkan komitmen di sana, ya. Makanya arti kata setia itu berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian, patuh, ya, taat, ya. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan, ia tetap setia melaksanakannya. Makanya dituntut komitmen di sana. Yang kedua, setia pada janji, ya. Setia pada janji. Ia tetap setia memenuhi janjinya. Nah, kalau ayat Alkitab dari Mazmur 15 ayat 4, ya, ada kata di sana, tetapi katanya orang yang berpegang pada sumpah, ya, janji walaupun rugi. Jadi orang-orang yang berkomitmen, ya, orang-orang percaya adalah orang-orang yang setia berkomitmen pada janjinya, pada apa yang diungkapkan. Makanya orang percaya, orang Kristen itu adalah orang yang memegang teguh perkataannya. Jadi tidak sembarang berkata tetapi tidak dapat melakukannya. Karena ketika kita berjanji, kita ambil tanggung jawab itu, ya, walaupun rugi kita harus wujudkan. Apalagi seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan adalah orang yang bisa dipegang perkataannya, ya. Lalu yang ketiga, ya, setia dalam janji pernikahan. Nah, ini setiap kita umat Tuhan yang sudah menikah harus ingat ini. Karena ada komitmen atau ikrar yang telah kita ucapkan, ya, setia sampai maut memisahkan. Ya, itulah isi dari janji pernikahan, ya. Makanya setiap anak-anak Tuhan yang akan menikah ada ikrar yang harus diucapkan berdua, ya. Tetap setia dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin, keadaan miskin maupun kaya, ya. Tidak pernah menduakan pasangannya alias selingkuh, apapun alasannya. Itulah pernikahan Kristen yang sangat sakral, ya. Karena memang hubungan suami istri dalam suatu pernikahan tidak boleh mendua, ya. Tidak boleh mendua gitu. Makanya sebelum menikah itu harus menjalani konseling dulu. Ya, dalam masa pacaran harus dipergunakan sebagai masa pengenalan karena tidak boleh diganti ketika sudah terjadi pernikahan. Jadi sekali selamanya kecuali maut yang memisahkan. Karena memang sifat ini turun dari Allah, ya. Makanya hubungan jemaat dengan Tuhan diumpamakan atau digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Makanya betapa mulia, betapa sakralnya sebenarnya pernikahan Kristen itu. Tetapi banyak orang tidak menghargainya, ya, menistakan pernikahan yang sangat mulia yang dianugerahkan oleh Allah. Alkitab berkata, ya,
dalam firman Tuhan. Dari Mazmur 33 ayatnya 4. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab memang kesetiaan itu adalah bagian dari sifat atau tabiat Allah. Jadi firman Tuhan yang adalah kebenaran itu, ya, dan segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Allah, apapun yang dirancang oleh Allah, selalu berdasarkan kesetiaan Allah. Jadi semua firman yang diucapkan oleh Allah, di dalamnya ada kesetiaan. Itulah sebabnya semua firman Tuhan itu iya dan amin, pasti terjadi karena dipertaruhkan kesetiaan Allah di sana. Jadi dari firman itu tidak ada yang dusta, tidak ada yang bohong. Asal kita mau percaya, menghidupinya, semua janji-janji di dalam firman Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di sana ada kesetiaan Allah, dipertaruhkan kesetiaan Allah, dan Allah itu adalah setia. Jadi harusnya sifat inilah yang turun kepada kita ketika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, sebagai pelaku firman Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita percaya kepada firman-Nya, maka kita harusnya pun menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang berkomitmen, ya. Dan di dalam kesetiaan Tuhan itu, ya, kita disertainya. Makanya dikatakan Allah menyertai sampai selama-lamanya. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu dari Ibrani 13 ayat 5b. Jadi ketika firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, percayalah bahwa tidak sedetik pun Allah meninggalkanmu. Tidak sedetik pun Allah membiarkanmu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagimu yang berharap kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bangga jadi pengikut Kristus. Dan karena Allah kita setia, maka kita pun setia untuk mempercayai firman-Nya, untuk mempercayai Dia, karena memang Dia layak dipercaya. Kasih setianya tidak berkesudahan. Dikatakan bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Dari 9 buah roh itu, salah satunya adalah kesetiaan. Maka setialah, karena Allah kita setia, telah setia lebih dahulu, sekarang dan selamanya. Dari Galatia 5 ayat 22 ya. Jadi kesetiaan itu berarti berpegang teguh terhadap janji, karena janji Tuhan bagi orang percaya adalah ya dan amin. Patutnya kita patuh dan taat. Seberat apapun yang kita jalani dalam hidup ini, tetaplah setia. Dalam Roma berkata seperti ini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah harusnya yang menjadi tanda kesetiaan kita, bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, tidak ada yang harusnya dapat memisahkan kita.
Apakah itu kelaparan? Apakah itu maut? Apakah itu kesulitan? Apakah itu pergumulan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita berpaling dari Tuhan, apapun alasannya. Ada banyak orang berkata, saya susah hidup, kalau memang Allah ada, kenapa saya harus mengalami ini? Kalau memang Allah ada, kalau memang Dia baik kepada saya, kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus susah? Dan sebagainya. Kesetiaan itu bukan bergantung dari kondisi dan situasi kita, tetapi bergantung pada komitmen kita kepada Allah. Kalau kita katakan kita setia, apapun tantangannya, apapun taruhannya, kita akan tetap setia. Karena di dalam kesetiaan itulah kita akan melihat karya Allah yang indah. Jadi setia itu sangat mahal harganya. Kesetiaan itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang sangat banyak. Tapi orang-orang yang setia, mereka akan keluar sebagai emas, menjadi sangat berharga. Pemenang-pemenang di dalam Tuhan, orang-orang yang berhasil ya menaklukkan banyak hal. Orang-orang inilah yang keluar sebagai emas. Makanya setia. Orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang berharga. Orang-orang yang mahal. Ya. Nah, kesetiaan menurut Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, kita akan menemui kata setia itu. Kesetiaan menurut Alkitab itu biasanya kokoh. Jadi orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang kokoh, tak tergoyahkan, ya. Orang-orang yang tidak berubah, alias konsisten. Orang-orang yang hidup berpegang pada kebenaran sekalipun rugi. Ya. Orang-orang yang setia ini di dalamnya ada ketulusan. Jadi orang-orang yang setia itu orang-orang yang tulus. Ya, contoh nih. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab orang-orang yang setia. Hamba-hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan itu adalah orang-orang setia. Dan hanya orang-orang yang setialah yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika kita mengabdikan hidup kepada Tuhan, yang menjadi impian kita harusnya, yang menjadi tujuan kita harusnya adalah membuat hati Tuhan disenangkan. Makanya seorang hamba Tuhan kalau berburu ketenaran, berburu kekayaan, lebih bagus gak usah jadi hamba Tuhan. Jadi jemaat biasa aja. Ya, karena masih penuh dengan pergumulan. Seorang hamba Tuhan itu adalah orang yang bisa mengekang dirinya. Tidak lagi ya mengejar popularitas, tidak lagi mengejar yang namanya kekayaan, tidak lagi mengejar yang namanya jabatan. Dia mengejar, yang menjadi pengejarannya harusnya adalah perkenanan Tuhannya. Karena hamba Tuhan harus mewujudkan keinginan Tuhan. Supaya lewat hamba Tuhan ini, umat Tuhan banyak digembalakan. Mereka dibawa kepada rencana Allah. Makanya bagi saya, begitu kita melayani Tuhan, begitu kita memenuhi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, kita harus sudah selesai dengan diri kita. Walaupun ada hal-hal tertentu, pergumulan yang kita jalani karena kita banyak hal yang harus kita dibentuk, tetapi pengejaran kita sudah berbeda. Kalaupun Tuhan berkati kita, pengejaran kita sudah berbeda, mimpi kita sudah berbeda. Mimpi kita ingin melihat semua orang dibawa kepada rencana Allah. Mimpi kita
Kekayaan yang sebenarnya adalah ketika banyak orang mengerti kebenaran, supaya ketika mereka mengerti kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan mereka, mereka mengalami perubahan hidup dan rencana Allah mereka jalankan. Itu yang harus menjadi pengejaran seorang hamba Tuhan. Makanya kita harusnya sudah lepas dari semua ingin populer, ingin berharta yang banyak, ingin dihormati orang. Karena bagi kita, kehormatan kita ketika kita menjalankan perintah Tuhan. Kita tidak akan tergoyahkan apapun bujukannya, apapun ancamannya, selain menjalankan firman Tuhan. Karena kehormatan seorang hamba Tuhan adalah menjalankan perintah sang tuannya. Kalau kita konsisten, maka jemaat pun akan melihat bahwa kita menjadi contoh dan teladan dalam kebenaran. Dan memang sudah menjadi ketika hamba Tuhan mengalami ketika dia konsisten, lalu dia mengalami pertentangan dan sebagainya, itu lumrah. Kita nggak bisa diterima oleh semua orang, itu lumrah. Karena apa? Yesus pun mengalami hal itu, gitu loh. Jadi mari kita coba lihat di Alkitab bagaimana hamba-hamba Tuhan menjalani kehidupan mereka untuk mengusung rancangan Allah yang indah. Contoh nih, orang-orang yang setia, hamba-hamba Tuhan yang setia. Abraham, siapa nggak kenal bapak kita Abraham itu? Ya. Abraham adalah bapak orang beriman. Kenapa sampai Abraham dikatakan bapak orang beriman? Siapa yang beriman, dia menjadi keturunan Abraham. Karena kesetiaannya luar biasa. Abraham itu setia dalam panggilan Tuhan. Ya, kita baca Kejadian 12. Ya. Ayat 1 sampai 5 akan saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Waktu itu namanya masih Abram, belum dipakai H di antara namanya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ayat 4-nya, ayat 1 ya. Lalu ayat 4-nya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram seorang yang berani berjalan memenuhi panggilan Tuhan tanpa komplain, ya, tanpa debat sekalipun, ya. Dia pergi ke negeri kemana ia pergi yang belum diketahuinya. Apakah negeri itu baik atau buruk belum pernah disurveinya. Tetapi ketika Allah memanggilnya, dia mengikuti saja. Disinilah kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan panggil dia, dia tahu bahwa dia memenuhi panggilan Tuhan itu dan itu yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi nggak perlu ada komplain, ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Tidak perlu ada survei, ya. Karena dia tahu bahwa ketika Tuhan memanggil itu yang terbaik. Dan Tuhan perlu kita tanamkan di hati kita. Tuhan itu sangat baik. Semua orang percaya bahwa Tuhan Allah itu sangat baik.
sumber dari kebaikan. Jadi ketika dia berfirman, ketika dia berkata kepada kita, menyampaikan firman-Nya kepada kita, kita tidak perlu mempertanyakannya. Kita tidak perlu komplain, tidak diperlukan komplain di sana. Ya, karena apa? Karena Allah itu baik. Tuhan itu baik. Tentu kalau Tuhan itu baik, ya, Dia merancang kebaikan. Mengikutinya adalah kebaikan bagi setiap orang. Makanya jangan pernah komplain. Gak usah mempertanyakan Tuhan. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Dan Ibrani 11 meneguhkan itu. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Dia nggak tahu, tapi dia pergi. Dia ikut perintah Tuhan. Itulah tanda kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Yang kedua, saat Abraham diberikan janji, ada janji Tuhan yang luar biasa yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Dalam Kejadian 17 ayat 6 sampai 8. Tuhan berjanji begini, keturunanmu akan sangat banyak. Ya. Saya baca nih Kejadian 17 ayat 6-nya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 7-nya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8-nya, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diamin sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dikatakan bahwa keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Ya, padahal kenyataan yang mereka alami adalah apa? Alkitab dengan tegas mencatat dalam Kejadian 11 ayat 30 bahwa Sarah istri Abraham itu mandul, tidak mempunyai anak. Tetapi janji Tuhan, keturunanmu akan sangat banyak. Dikatakan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Dan kenyataannya pada saat itu, waktu janji itu diucapkan oleh Tuhan, Sarah istri Abraham itu mandul, tidak mempunyai keturunan. Ya kan? Dan kemudian kalau kita lihat Alkitab, ya kita baca, dari Ishak satu-satunya anaknya, ya, istri Ishak juga, Ribka itu mandul. Anak keturunan dari Ishak, Yakub, ya, Ribka itu mandul. Sangat unik juga ini. Coba saudara renungkan, umat Tuhan renungkan. Sarah mandul, Ribka mandul, Rahel mandul. Orang bisa saja menganggap, wah, ibu mertua mandul, menantu mandul, ya. Dapatkan juga dari Yakub, Rahel mandul.
Wah, dosa apa ini ya? Orang kan suka langsung menjudge seseorang ya, langsung menghakimi. Ya. Ini dari atas mandul. Kalau secara hitung-hitungan manusia, ini pasti ada sesuatu, gitu ya. Masa sih dari atas mandul, gitu ya? Ada dosa yang dilakukan, ya. Banyak orang menghakimi dengan apa yang mereka lihat yang nyata. Makanya ayat Alkitab ada yang berbunyi begini, yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak terlihat itu sifatnya kekal. Ya, jadi jangan hanya melihat yang kenyataan lalu ya sudah begitulah gitu. Kalau mau dilihat, bayangkan Sarah mandul, Ribka mandul, Rahel mandul. Ya. Tetapi justru di dalam semua inilah terlihat kuasa Allah menyertai sesuai dengan janji Allah. Justru di dalam inilah terlihat bahwa kuasa Allah itu hebat dan luar biasa. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, jangan cepat-cepat berkata tidak ada harapan, jangan putus asa. Sebab apa? Di dalam semua persoalan itu, disitulah Allah ingin menyatakan kasih, menyatakan penyertaannya, menyatakan kuasanya. Karena tidak mungkin ya, kalau semua baik-baik saja perlu mujizat. Kalau semua aman-aman saja perlu kuasa Tuhan. Justru di dalam ketidakamanan, di dalam tidak ada harapan, tetapi kita setia dengan Tuhan, disitulah ada kuasa Tuhan, disitulah orang menuai mujizat Tuhan, disitulah orang menuai kekuatan Allah yang menyertai setiap orang-orang yang setia. Nah, kita melihat dari seorang Abraham dapat istri yang mandul. Dan lama sekali janji itu digenapi. Bahkan seolah-olah sudah tidak ada harapan. Tapi disitulah Abraham tetap setia. Dalam umur 100 tahun. Bahkan Sarah ya, kalau Abraham 100 tahun, Sarah itu sudah mati haid. Ya, tidak ada lagi harapan. Dan ingat, itu panjang loh, waktu yang panjang untuk sampai janji itu digenapi. Sampai sepertinya sudah nggak ada harapan. Tapi Allah setia dengan janjinya. Makanya saya katakan firman Tuhan itu pasti, karena di dalamnya dipertaruhkan kesetiaan Allah. Allah tidak pernah lupa ketika berjanji. Kita saja yang janji seenaknya, tapi gampang kita melupakannya. Tapi kalau Allah tidak. Dia gak peduli berapa puluh tahun, berapapun lamanya, dia tetap setia. Di masa tua yang sudah mati haid itu, ibu kita Sarah melahirkan anak. Dan hebat loh, ada kekuatan waktu melahirkan. Bahkan Alkitab berkata, yang tua, yang sudah mati pucuk gitu istilahnya ya, itu menyusui anak. Hebat. Jadi kalau Tuhan genapi janjinya, semua diberikan. Waktu Sarah melahirkan, ada kekuatan, ASINY-nya keluar. Makanya hebat. Jadi berkat Tuhan itu gak bikin susah. Semuanya untuk menopang itu semua diberikan oleh Tuhan. Itulah kekuatan Tuhan. Itulah kesetiaan Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu, janji Tuhan ketika digenapi tidak pernah menyusahkan. Justru orang semua akan melihat, mereka akan kaget.
Karena apa? Sangat dahsyat, luar biasa, sangat ajaib segala perbuatan Tuhan. Makanya ketika engkau memegang janji-janji Tuhan, jangan pernah ragukan, setialah. Pasti kesetiaan itu akan engkau dapatkan. Dan ketika hal itu terjadi, itu mendatangkan kekaguman, puji-pujian, syukur kita karena segala perbuatan Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang memuliakan Tuhan. Lalu yang ketiga, tanah Kanaan menjadi milik keturunannya. Kapan tanah Kanaan resmi menjadi milik keturunan Abraham? Sejak Israel keluar dari Mesir. Itu menjadi milik mereka. Panjang sekali waktu yang dibutuhkan. Dan memang tanah Kanaan yang diperuntukkan bagi Israel itu harus menjadi milik umat Tuhan sesuai dengan yang dijanjikan. Yang keempat, Allah mencobai Abraham. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham. Lalu sahutnya dalam Kejadian 22 ayat 1 ya. Setelah dia memiliki Ishak, anak satu-satunya, anak semata wayang ini. Bayangkan keturunannya sangat banyak tetapi anaknya cuma satu. Ya. Dan yang menjadi keturunannya, yang menjadi pewarisnya itu Ishak. Ya. Cuman satu. Tapi dari satu ini Israel keluar begitu sangat banyak. Jadi janji Tuhan itu digenapi sempurna. Kejadian 22 saya bacakan ya dari ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham?" Lalu sahutnya, "Iya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dan ini diteguhkan ya dari Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kesetiaan kepada Tuhan lahir karena iman. Makanya kesetiaan itu adalah bagian dari buah roh. Anak satu-satunya, anak semata wayangnya. Ketika Tuhan memintanya, pergilah, persembahkanlah anak itu, anak tunggalmu itu. Abraham gak protes. Abraham gak bilang, itu adalah anak janji yang sulit kami dapatkan. Katanya keturunanku akan sangat banyak. Hanya satu yang engkau berikan Tuhan, lalu engkau minta lagi untuk kupersembahkan. Maksudnya apa gitu ya?
Tapi karena Abraham itu orang yang setia, dia turut saja apa maunya Tuhan. Kalau kita setia dengan Tuhan, kita akan turut saja apa maunya Tuhan. Masuk akal atau tidak. Karena di dalam Tuhan tidak ada hal yang jahat, semua hal yang baik. Kalau Tuhan memberikan kepada kita, lalu Dia mengambilnya, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita sering tidak menjadi alat yang terbaik di tangan Tuhan karena kita sering protes, karena kita sering mempertanyakan Tuhan, karena kita sering mencurigai Tuhan, karena kita tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau memakai kita. Jadilah seperti Abraham yang percaya penuh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, apapun taruhannya, apapun harganya, apapun tuntutannya. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Karena apa? Fondasi kesetiaan itu adalah iman. Kalau kita katakan kita beriman padahal kita nggak setia, itu nonsens sama sekali. Itu nggak benar. Orang-orang yang beriman akan terlihat dari kesetiaannya. Setia beribadah, setia berdoa, setia dalam menanggung semua, mau sakit, mau menderita, setia. Karena kita akan melihat kesetiaan Tuhan atas semua yang kita alami itu. Banyak orang terlalu mendahulukan ketakutan, apalagi masa-masa ini. Takut kena COVID lah, takut inilah, takut susah lah, takut itulah. Alkitab berkata, berulang-ulang Alkitab berkata, jangan takut. Karena takut itu bukan dari iman. Orang yang takut itu berarti tidak punya kasih. Bahkan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan? Itu yang akan mendatangimu. Jadi jangan takut. Karena orang-orang yang takut itu gak punya iman. Tapi orang-orang yang berani, orang-orang yang setia dengan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Jangan takut untuk Tuhan. Jangan takut menjadi berkat. Banyak orang terlalu takut. Padahal kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kita berhitung-hitung untuk membantu orang. Padahal kita sanggup untuk membantu. Kita berhitung untuk berbuat baik. Berbuat baik, tenaga kita masih ada, kita punya kemampuan. Kita berhitung. Kita berhitung untuk membantu orang yang susah di depan mata kita. Kita berhitung untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan. Kita berhitung waktu untuk beribadah. Kadang kita beribadah tergesa-gesa. Seolah-olah beribadah kita kepada Tuhan itu membuat semua terbengkalai. Padahal ada banyak waktu yang kita gunakan dengan percuma. Makanya kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sisihkan dulu semua. Kita setia dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kita setia dalam firman Tuhan. Jangan mau diracuni oleh ajaran-ajaran yang macam-macam. Banyak orang yang berkata, saya selaku hamba Tuhan, saya juga sedih melihat mendengar ajaran-ajaran yang banyak macamnya ini. Menuduh banyak pendeta-pendeta gak benar dalam hal keuangan. Jadi gak perlu ada persembahan di gereja, persepuluhan apa segala macam. Banyak orang yang berkata begitu. Walaupun tidak bisa dinafikan juga, banyak memang yang menggunakan keuangan gereja tidak benar. Tapi bukan berarti
kita tidak membantu pekerjaan Tuhan, dosa kita. Dan orang-orang yang tidak benar dalam mengelola keuangan gereja, itu akan dapat hukuman. Makanya saya katakan di awal tadi, kalau katanya mengaku hamba Tuhan, tapi perburuannya adalah harta, adalah ketenaran, berhenti jadi hamba Tuhan. Tujuan kita bagaimana jiwa dapat dibangun. Karena suatu saat nanti Tuhan akan menuntut hal itu kepada kita. Apa yang telah kita lakukan? Makanya banyak orang itu berbicara kebenaran, berbicara firman Tuhan, tetapi perburuannya telah lain. Tapi jangan lupa saudara, ada juga hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan kesungguhan hati. Gereja harus bisa jadi berkat. Gereja harus peduli. Umat Tuhan harus peduli. Tanggung jawab kita untuk membawa orang kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah setia, bagaimana kita mau membawa jiwa kepada Tuhan? Dibutuhkan kesetiaan, dan akhir zaman ini orang yang setia itu sangat sedikit. Tapi kita harus setia. Kadang-kadang untuk jadi setia itu menyakitkan banget. Saya mengalami sepertinya di tengah keramaian itu saya mengalami sendiri gitu loh. Bahkan saya pernah tahun 2019 saya melihat, saya pernah mimpi ya. Saya mimpi itu saya melihat ada lautan manusia. Dan samping kiri kanan dan atapnya itu langit gitu ya. Dalam keadaan menjelang malam kira-kira. Jadi sudah mulai gelap. Lalu saya melihat pada waktu itu semua orang menghadap ke depan, duduk. Saya lewat, saya lihat ini acara apa gitu ya. Saya mulai mendekat. Saya melihat gak ada orang yang berbalik ketika saya datang. Lalu saya bertanya, ini acara apa gitu. Lalu ada satu seperti sosok lewat dari hadapan saya sambil berjalan. Dikatakan bahwa ini habis acara KKR gitu. Saya lalu bertanya, kenapa dalam acara seperti ini orang pada duduk itu dengan letih lesu seperti orang tawar hati, lemes gitu ya. Kenapa mereka duduk seperti itu gitu loh. Padahal habis ibadah gitu. Saya mau berusaha bertanya, orang yang tadi yang lewat, yang tinggi seperti bayangan saja lewat itu sudah pergi. Lalu mimpi itu terus saja diingatan saya, tidak pernah lekang, dan itu agak meresahkan saya. Biasa kalau mimpi sebagai bunga tidur itu biasa cepat terlupakan, tapi itu terus bergolak di hati saya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, apa arti mimpi ini? Lalu saya mulai dibawa bahwa sekarang ini ya, banyak umat Tuhan itu hanya diajar berkat, kesembuhan, ya, hanya hal-hal yang enak ya, yang sedap didengar. Tetapi begitu anak-anak Tuhan itu mengalami yang namanya pergumulan, lalu mereka tidak dapatkan seperti yang mereka dengarkan, mereka letih lesu, mereka
nggak punya harapan. Karena apa? Tidak ada fondasi iman. Kesembuhan itu perlu. Pasti ketika firman Tuhan diberitakan, pasti ada kesembuhan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Lewat pelayanannya banyak orang disembuhkan. Dan setiap firman Tuhan diberitakan, firman itu akan memerdekakan setiap orang. Merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari kebodohan, merdeka dari perhambaan. Mereka hidup, mereka dipulihkan. Tetapi pelayanan itu bukan hanya itu saja. Harus ada diajarkan fondasi iman. Supaya umat Tuhan itu bisa bertumbuh. Dan mimpi itu terus ada di hati saya ketika saya menerima pengertiannya dari Tuhan. Saya berbulan-bulan menangis. Dan terjadi dalam kondisi sekarang ini. Ada hamba-hamba Tuhan katanya ya, yang dulu hebat, luar biasa, tapi begitu ada virus seperti ini takutnya luar biasa juga. Jangan kita sampai dinilai oleh Tuhan tidak setia. Mari kita kembali kepada dasar iman kita. Umat Tuhan juga harus diedukasi. Umat Tuhan harus diajari supaya ketika mereka menghadapi pergumulan, mereka menghadapi kesulitan, mereka bisa kuat karena mereka sudah menerima kebenaran. Sehingga apapun taruhannya, apapun yang mereka alami, mereka tetap setia menghadapinya. Karena di balik kesetiaan itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ini perlu diajarkan kepada umat Tuhan. Contoh Ayub. Ayub seorang laki-laki di tanah Uz. Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Takut akan Allah, jujur, saleh. Kita belum tentu jujur, belum tentu saleh. Ya, tapi Ayub ini seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah. Dia menjauhi kejahatan. Dia orang yang kaya, Tuhan berkati, hartanya banyak. Orang yang terhormat. Orang yang dipanuti. Ya. Bahkan kalau anak-anaknya mengadakan pesta, dia selalu membuat korban persembahan kalau anaknya berdosa. Dia menjaga betul. Dia takut betul akan Tuhan. Tapi pada suatu ketika Ayub itu mengalami keterpurukan yang luar biasa. Didengar kabar datang yang satu bahwa semua ternaknya telah diambil, dirampas. Datang lagi kabar, belum lagi selesai, udah datang mengabarkan anak-anaknya semua meninggal. Datang lagi kabar, aduh, duka, penderitaan, kehilangan, semua terambil dari hidupnya. Betapa luar biasanya penderitaan yang dia alami. Tapi semua kesulitan hidup, semua penderitaan, harta tidak punya, kesehatan juga, bahkan kesehatannya juga terambil darinya. Di mata semua orang dia sudah tidak berharga sama sekali. Dan Alkitab mencatat bukan karena kejahatannya dia mengalami itu. Bahkan sahabatnya menuduh dia hal-hal yang tidak benar. Karena memang yang terlihat nyatanya seperti itu. Dia dihakimi oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan orang yang ditolongnya ikut menghakimi dan menuduh-nuduh. Pastilah rumah janda-janda kau telan, ya.
Pastilah kau menipu, pastilah ada sesuatu yang gak benar. Kau tadinya hebat, tiba-tiba hancur begitu. Pasti ada yang tidak benar yang kau lakukan, pasti kau menipu. Terlihat baik, terlihat mulia, padahal semua hancur bobrok. Tidak mungkin orang yang takut Tuhan akan mengalami penderitaan seperti yang kau alami. Dunia menuduh, dunia menghakimi. Dan ketika kita, memang begitu ya, ketika kita ada dalam kesulitan, semua orang menunjuk-nunjuk kita. Semua orang menghakimi kita. Semua orang mulai ikut menghancurkan. Bukan keprihatinan yang kita dapatkan, bukan pertolongan, tetapi tekanan, tuduhan, makian. Itulah dunia. Tapi Alkitab mencatat, bukan karena dosanya Ayub mengalami itu. Luar biasa yang dialami oleh Ayub ini. Bahkan istrinya berkata, karena istrinya udah gak tahan juga, bisa dimaklumi, memang secara dunia begitu, bisa dimaklumi. Ya, istrinya berkata, sudahlah, kutuki aja Tuhanmu lalu matilah. Kau juga jadi beban yang membuat saya malu juga. Toh kamu tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi Ayub berkata, diam, tutup mulutmu. Dia tetap setia dengan Tuhan, dengan semua yang dia alami itu. Makanya waktu Ayub dipulihkan oleh Tuhan, apa yang diucapkan oleh istrinya itu, dia tidak mendapat hukuman dari Tuhan karena memang apa yang dilakukan oleh istrinya itu lumrah pikiran manusia. Dan dicatat Alkitab, istrinya tetap sama, ya, tidak mengganti istri. Dan dia mendapatkan kembali anak-anak, keturunannya kembali. Tuhan buka kandungan istrinya dan mendapatkan anak-anak lagi. Semua hartanya mulai dipulihkan oleh Tuhan. Dan lewat dia, sahabat-sahabatnya yang tadinya mengecamnya, menghakiminya, mereka dapat balasan dari Tuhan. Mereka sakit, ya. Sebelum Ayub berdoa, mereka tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami pemulihan. Jadi berhati-hatilah, jangan suka menghakimi orang. Karena setiap orang yang setia, Tuhan membelanya. Dan kesetiaan dipertaruhkan. Kesetiaan Tuhan dipertaruhkan atas hidup orang-orang yang setia dengan Tuhan. Jadi Ayub ini dikenal dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Setiap orang yang setia tidak akan mengalami dipermalukan oleh Tuhan, tapi akan mengalami mereka dimuliakan oleh Tuhan, menjadi orang terhormat di mata Tuhan. Makanya setialah. Nah, ada seorang yang tidak setia dengan Tuhan, contohnya. Siapa itu? Saul. Saul ini dipilih oleh Tuhan menjadi raja pertama di Israel ketika Israel menuntut raja seperti bangsa-bangsa lain. Israel ogah dipimpin oleh Tuhan. Harus ada raja seperti bangsa-bangsa lain. Suka ikut-ikutan kan. Kadang-kadang umat Tuhan itu suka ikut-ikutan sama orang dunia gitu ya, yang tidak bertuhan. Tuhan kasih juga, oke, gak apa-apa, saya akan memberikan raja. Dipilihlah Saul. Ya. Nih 1 Samuel 9 ayat pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya
Kis bin Abiel bin Jeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dia dipilih Tuhan, mestinya terhormat, ya kan? Dan ayat 21-nya, waktu dia dipilih oleh Tuhan, lewat Nabi Samuel, dia berkata begini, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum? Suku Benyamin, mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Oh, dia masih merendahkan hati di sini, ya kan? Dia masih merendahkan hati. Tetapi ketika dia sudah dalam posisi sebagai raja, dia mulai tidak setia dengan semua aturan perintah Tuhan. Makanya kesetiaan itu perlu waktu. Ada panjang waktu yang kita jalani, dan di waktu itulah kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Nah, ketika dia menjadi raja, dia menganggap apa yang dia lakukan itu semua karena dia. Tuhan pilih karena memang elok rupanya. Tuhan pilih karena memang Tuhan menganggap dia hebat. Memang dia dipilih elok rupanya, ya. Tetapi itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Makanya ingat, semua jemaat Tuhan dimanapun, kalau engkau punya rupa yang bagus, punya harta, punya kedudukan, punya kemampuan, punya ilmu, punya kekuatan, dan engkau menduduki yang memang setimpal dengan apa yang kau miliki, jangan pernah sombong. Karena di dalamnya Tuhan bekerja menempatkan kamu seperti itu. Akhirnya Saul merasa sombong. Dia menjadi tidak setia. Dan pada Samuel 13 ayat 11 sampai dengan 14. Saya baca ya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Ya, jawab Saul, karena aku melihat rakyat ini berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Jadi raja-raja dulu kalau mau berperang itu harus ada korban bakaran yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, Nabi Samuel. Ya. Tapi karena dilihat keadaannya, dia ketakutan. Makanya ketakutan itu mendatangkan kebodohan, gitu ya. Makanya jangan biarkan dirimu takut karena Allah setia. Ya. Dalam kesetiaan itu ada ketakutan juga di dalamnya. Tapi kalau kita tetap setia, ya godaannya itu, ketakutan itu, pasti Tuhan tolong. Ya kan? Jadi dia takut rupanya, lalu dia bakar korban yang sebenarnya itu bukan bagiannya. Itu bagian imam. Itu bagian hamba Tuhan, Nabi Samuel. Makanya saya ingin katakan, sehebat apapun pemimpin, penguasa, jangan pernah campuri urusan membakar korban. Makanya ada bagian hamba Tuhan, ada bagian umat Tuhan
ada bagian penguasa, ada bagian raja. Karena banyak orang berpikir, pemerintah juga adalah hamba Tuhan. Iya kan? Iya. Tapi dalam hal apa? Jangan pemerintah intervensi dalam gereja. Gak boleh. Makanya ketika masalah gereja diintervensi, masuklah semua hal-hal yang tidak benar. Gak boleh. Gereja dan hamba Tuhan itu sendiri. Urusan politik tidak boleh dimasukkan ke dalam gereja. Porak-poranda gereja itu. Dan pemerintah tidak boleh seenaknya intervensi dalam gereja. Kita harus punya batasan, dan itu memang dijamin oleh undang-undang di negara ini. Makanya walaupun dikatakan pemerintah adalah hamba Tuhan, itu dalam batasan tertentu. Tidak boleh semua dicampur aduk. Banyak pendeta juga gak ngerti ayat ini. Jadi sedikit-sedikit memakai ayat itu. Pemerintah juga adalah hamba Tuhan. Jadi berhak mau campur tangan, berhak semua. Gak boleh. Makanya di dalam gereja tidak boleh masuk politik. Gak boleh kawin agama dengan politik. Kalau enggak ya seperti sekarang ini. Masalah agama dipolitisasi, politik diagamakan dan sebagainya. Kacau balau gitu ya. Ya sudahlah itu bicara masalah politik. Nah, Saul mengambil alih membakar korban karena ketakutannya. Orang yang takut, ingat, tidak percaya Tuhan. Jadinya kan, itu tandanya orang yang takut tidak punya kasih. Karena ketika dia percaya Tuhan, dia tidak akan takut. Dia akan menunggu Samuel. Karena memang untuk membakar korban tugasnya Samuel. Tunggu saja. Ya. Itulah ketidakpercayaannya, ketidaksabarnya, ketakutannya. Itulah yang menghancurkannya. Makanya kata Samuel kepadanya, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tadinya rupanya Saul itu sudah dirancang oleh Tuhan. Dia menjadi raja dan keturunan-keturunannya. Tapi karena ketidaksetiaannya, rencana itu gagal. Tuhan telah memilih seorang. Tuhan bisa pakai siapa saja, makanya jangan terlalu sombong. Kamu bisa hebat sekarang, Tuhan juga bisa bikin orang lain hebat. Makanya ketika Tuhan percayakan, pegang dengan kesetiaan. Setialah supaya kepercayaan itu, supaya rancangan Tuhan itu tetap ada atasmu dan seluruh keturunanmu. Yang kedua, Raja Saul ini juga tidak mau setia dengan Tuhan, karena firman Tuhan pernah waktu mereka menumpas Raja Agag, orang Amalek. Ketika berperang, Tuhan kasih kemenangan, Ia berdosa tidak memusnahkan Raja Agag dan seluruh ternak
dan menyimpan yang baik-baik dengan dalih untuk dipersembahkan pada Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 8 sampai dengan 11. Agag ya, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpasnya semua itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Betapa menyedihkan di hati Samuel, orang yang dipilih Tuhan, yang terbaik, tapi tidak mengikuti firman Tuhan. Perintah Tuhan semua tumpas. Dosa harus dibersihkan. Tetapi disayangkan, ini kan toh dipakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menentang firman-Nya. Kadang-kadang kita berhitung, ngapain sih? Kan itu bisa dipersembahkan. Kalau Tuhan gak suruh, gak usah. Tuhan bisa siapkan yang lain. Makanya jangan ketakutan. Jangan perhitungan untuk Tuhan. Jangan menyayangkan apapun soal untuk Tuhan. Tuhan bisa, maha bisa. Sampai Tuhan harus menyesal. Makanya ketidaksetiaan kepada perintah Tuhan menghancurkan hidup kita dan juga keturunan kita. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kita dan seluruh keluarga kita. Sebenarnya gampang menilai orang yang setia atau tidak. Ya, orang yang setia itu atau tidak gampang dinilai. Orang yang tidak setia itu adalah orang yang tergesa-gesa dengan mulutnya. Tandanya perkataannya gak bisa dipegang. Ya. Orang yang tidak setia itu tidak tahu menjaga rahasia. Jadi kalau orang gak setia, semua diumbar. Dan orang begini gak bisa pegang rahasia. Bahkan masalah keluarganya diumbar. Masalah sakit hatinya diumbar. Masalah kecewanya dia umbar. Kan kalau semua diumbar, orang jadi tahu dia siapa gitu loh. Kalau orang udah tahu siapa kita, buruknya kita, aibnya kita, harga diri juga udah gak punya. Terus orang yang tidak setia itu menganggap enteng perkataan dengan berkata, semua bisa diralat, semua bisa diperbaiki, semua bisa diubah. Dia gak mengerti bahwa kalau itu sudah terlanjur orang dengar, itu akan dipegang, disimpan oleh orang. Sekalipun kita sudah rubah memperbaikinya, sudah ada di memori orang-orang lain yang melihat dan menyaksikannya. Jadi jangan pernah tergesa-gesa dengan mulut. Jangan pernah mengumbar hal-hal yang rahasia. Dan jangan menganggap enteng perkataan. Dengan berkata semua bisa diralat, semua bisa diperbaiki, semua bisa diubah. Orang begini tanda orang yang tidak setia. Karena kalau orang yang setia itu, dia akan teguh berpegang pada apa yang diucapkan. Dan kalau dia mengucapkan sesuatu, dia telah pikirkan dengan matang. Dia telah percaya, dia telah benar-benar yakin, makanya dia perkatakan. Orang yang tidak setia cepat berjanji walau tidak ditepati. Dia bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang setia itu berhati-hati berjanji.
Karena kalau dia berjanji, sekalipun rugi, dia akan tepati. Dengan ini saya mulai menilai, makanya saya bisa buatkan poin-poinnya. Orang yang tidak setia itu mata keranjang. Mata keranjang, matanya ada keranjang kali ya. Aduh, dia bisa cepat beralih ke lain hati, maksudnya ya. Ini termasuk juga dalam masalah hubungan atau rumah tangga, tetapi bukan sekedar itu. Ya. Cepat beralih. Dia bikin usaha ini belum selesai dia udah beralih. Dia bikin program ini, habis itu beralih gitu ya. Belum dijalanin udah beralih. Jadi hidupnya di situ-situ aja gitu ya. Apalagi kalau mata keranjang, bener-bener mata di dalam keranjang kali ya. Beralih gitu ya. Gak setia dengan pasangannya, jangan, gak boleh ya. Termasuk itu juga ya. Jadi orang yang tidak setia itu menganggap enteng janji ya. Omongan tidak dijaga karena tidak peduli dengan perasaan orang lain. Dia hanya peduli pada perasaannya sendiri. Kalau orang yang setia, dia pegang janjinya. Dan orang yang setia itu, dia peduli dengan perasaan orang. Tapi orang yang gak setia itu, dia hanya ngomong apa yang dirasa dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Egois. Orang yang tidak setia itu egois, hidup seenaknya. Tidak ada rambu-rambu, tidak ada tata krama. Ya, tidak ada aturan sama sekali, yaitu seperti Saul tadi. Tergesa-gesa. Jadi dari ini kita belajar. Makanya orang yang setia itu mahal. Susah dicari dan mahal. Jadilah orang yang setia. Dan kalau engkau mendapatkan karyawan, teman yang setia, jangan pernah sia-siakan. Bangunlah kesetiaan di dalam dirimu sebagai umat Tuhan. Karena itu yang dituntut oleh Tuhan. Tuhan menghargai. Tuhan memuliakan orang-orang yang setia. Apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan, tetap setia kepada Tuhan. Pegang Tuhan, jangan lepaskan. Pegang firman-Nya. Karena kesetiaanmu akan berbuah manis. Seperti Abraham, seperti Ayub yang mengalami kesetiaan Tuhan. Demikianlah kita, orang percaya, harus tetap setia kepada Tuhan. Maka niscaya hidupmu akan mengalami kuasa dan berkat Tuhan, pertolongan dan keberhasilan. Engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau akan semakin terhormat di mata Tuhan dan di mata manusia. Kiranya program Kirbat baru ini, dalam renungan kalam ini, dalam judul kesetiaan, dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu pada Rabu mendatang dalam jam yang sama dalam program Kirbat baru dari channel Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kau tampung di kirbatmu, siang dan malam ku menantikanmu.
kau tampung di kirbat-Mu. Siang dan malam ku menantikan-Mu. Jiwaku tertekan oleh beban berat sengsaraku, kau yang menghitungnya. Oleh karena kasih-Mu kau temukan aku, jamahan kuasa-Mu yang menghidupkanku. Tetesan darah-Mu membasuh diriku, bilur-bilur-Mu sembuhkan aku. Mataku tercelik, telingaku mendengar, damai sejahtera-Mu mengalir di batinku. Rasa tentram jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yesus, Engkaulah kebanggaanku. Yesus, Allah penyembuhku. Yesus, Tuhan pemulihku. Yesus, Bapakku setia, Kaulah pengharapanku, Kaulah keselamatanku. Nama-Mu ku agungkan selamanya. Air mataku kau tampung di kirbat-Mu. Siang dan malam ku menantikan-Mu. Jiwaku tertekan oleh beban berat sengsaraku, kau yang menghitungnya. Yesus, Allah penyembuhku. Yesus, Tuhan pemulihku. Yesus, Bapakku setia, Kaulah pengharapanku, Kaulah keselamatanku. Nama-Mu ku agungkan selamanya. Kaulah pengharapanku, Kaulah keselamatanku. Nama-Mu ku agungkan selamanya. Nama-Mu ku agungkan selamanya.